Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sugeng rawuh, sugeng siang. Loh sugeng, bersyukur yang bernama Sugeng ya hari ini disebut banyak orang. Oke teman-teman, hari ini saya sangat ngerasa spesial. Bukan karena saya berdiri di panggung yang besar, melainkan hari ini saya berdiri di hadapan keluarga saya sendiri. Ya, teman-teman yang hebat, teman-teman yang luar biasa. Satu hal yang saya yakini dari pertemuan ini telah lahir banyak sekali orang hebat. Dan saya percaya hari ini sedang duduk orang-orang hebat, calon orang-orang hebat yang nantinya akan memberikan perubahan kepada keluarga, masyarakat, dan juga masa depannya. Amin ya. Kita manfaatkan hari ini sebaik mungkin ya. Apa yang kita jalani hari ini tidak hanya sekedar memberikan ilmu, tapi juga memberikan semangat untuk menjemput langkah yang lebih besar. Siap menjemput sesuatu hal yang luar biasa? Iya, oke. Sebelumnya mohon izin perkenalkan saya Syahrini. Boleh ya? Terus kenapa kalau Syahrini mirip kan ya? Iya. Ya saya Dewi Giarti yang next asetnya seperti Syahrini. Amin. Iya. Ini ya. Next, Mas Haris. Oh ya. Ini ya. Saya lahir dari desa kecil di sudut kota Boyolali. Mana Boyolali suaranya? Iya, ini kampung halaman saya. Dan rumah paling mewah yang ada di kampung ini itu rumah saya. Mepet sawah maksudnya. Iya, namanya di kampung kondisinya begini. Enek yo gerwong matun. Tandur, ya, ibu-ibu ngerumpi, sok yo petan barang, ya. Nah itu di desa. Dengan segala keterbatasan, makan seadanya, fasilitas juga seadanya, ya itu. Nah ini foto saya sewaktu masih kecil, gimana? Imut-imut? Iya, alhamdulillah ya makin gede makin mirip Syahrini aja, asik. Maju mundur cantik. Ya. Ternyata ya Tuhan telah menuliskan kisah yang luar biasa untuk si kecil ini ya. Nah, saya lahir jadi anak terakhir dari 5 bersaudara. Ini foto kakak-kakak saya. Ada yang di sini sama seperti saya? Anak terakhir ada? Wetas. Next, Syahrini seperti di Parama. Amin. Iya. Gimana jadi anak terakhir? Enak enggak? Enggak. Saya pun sama ya. Karena memang bapak ibu saya itu udah sepuh. Jadi untuk biaya sekolah pun sudah tidak mampu lagi. Iya, koret-koretan. Betul banget ya. Itu. Akhirnya saya masuk ke pondok pesantren. Karena ini gratis gitu loh ceritanya ya. Nah, ini ya. Dan ini saya. Iya. Masih kecil, nyelip, masih malu-malu waktu itu. Kalau sekarang malu-maluin katanya ya. Nah ini teman-teman saya di pesantren ya. Mungkin di sini teman-teman ada yang seperti saya lahir dari desa? Ada? Coba angkat tangannya. Iya. Nggak usah berkecil hati teman-teman ya. Mungkin ada yang lahir dari desa, kemudian juga fasilitas seadanya, pendidikannya juga standar aja. Nggak usah berkecil hati.
Sekarang ini saya menjadi bukti yang tadinya cuman orang desa, tapi sekarang berdiri di hadapan Anda semuanya sebagai pebisnis Enagic yang mengalami perubahan hidup. Ya, artinya kalau saya bisa, teman-teman pasti bisa. Ya, next akan lahir orang-orang hebat dengan latar belakang apapun bisa di Enagic ya. Aplaus buat Enagic. Ya, karena saya itu memang lahirnya dari desa, kalau untuk kerja kan agak susah ya teman-teman. Ya, jadi saya merantau ke kota. Dan ini pertama kali saya bekerja. Saya jadi buruh pabrik. Karena perusahaannya ini bergeraknya di bidang furniture, jadi kegiatan saya hariannya seperti ini. Ngamplas karo nganyam. Wis reget, bau, kotor, debu. Itulah saya. Nah, dari sini saya masuk jam 8, pulang jam 4. Dan saya bertahan di perusahaan ini tuh selama 7 tahun. Saya ingat banget. Waktu itu saya masuk di perusahaan ini itu tahun 2007 bulan Mei. Dan saya terima upah itu Rp600.000. Berarti artinya sehari enggak ada 20.000. Ngenes ya. Kasihan banget ya. Dan saya keluar di tahun 2015. Dan terakhir saya terima upah pas waktu 2015 itu 1.100.000. Nah kalau saya hitung-hitung, pas waktu saya kerja jadi buruh ini 1 tahun untuk naik 100.000 aja, Masya Allah, berat. Nah itu, yang namanya juga buruh ya kita harus mengikuti ya. Kita mau digaji ya segitu, kalau mau ya ayo, kalau enggak ya silahkan keluar. Itu kalau kerja jadi buruh. Singkat cerita saya keluar dari perusahaan ini. Nah, saya pindah kerja tapi tetap sama, masih jadi buruh. Nah ini saya. Iya, itu. Cuman ini beda aja. Kalau tadi bergeraknya di bidang furniture, kalau di sini saya pindah ke garment, ngejahit. Nah, tapi di sini saya nggak lama. Dan jam kerjanya itu jauh lebih panjang. Kalau tadi jam 8 sampai jam 4, kalau di sini jam 7 pagi saya pulang jam 7 malam. Dari sini saya menyimpulkan, ketika kita melakukan hal yang sama terus menerus, itu hasilnya juga akan tetap sama aja. Betul? Kalau kita kepengen mendapatkan hasil yang berbeda, tapi melakukan hal yang sama, itu tidak mungkin, alias mustahil ya. Ya. Iya. Ya, seperti itu ya. Seperti itu. Mirip ya. Iya. Mungkin di sini pun teman-teman ada yang sudah ngerasa kok kerja udah bertahun-tahun, bahkan puluhan tahun, tapi kenapa kok hidupnya begitu-begitu aja? Ya jawabannya sama teman-teman, karena kita melakukannya sama terus-menerus gitu. Ya, dan itulah yang buat saya akhirnya memilih melangkah ke hal yang berbeda. Karena kalau kita kepengen hasil yang berbeda, kita harus melakukan hal yang berbeda juga. Ya, itu belajar dari sebuah hadis yang meriwayatkan bahwa 9 dari pintu rezeki itu ada di perniagaan, dagang, dodol, ya itu. Ya akhirnya saya mulai merintis usaha sendiri. Nih, karena saya tadi jahit, ini saya pindah usaha sendiri juga ngejahit. Saya pikir pas waktu saya menjadi karyawan, kayaknya enak ya usaha sendiri gitu, tinggal nyuruh-nyuruh doang gitu. Tapi ternyata enggak teman-teman. Banyak sekali yang harus dipikirkan. Kalau jadi karyawan ya tinggal berangkat terus tanggal sekian gajian, itu ya. Kalau usaha sendiri banyak sekali yang dipikirin karena saya memulainya dari nol.
Semuanya saya lakukan sendiri. Dan karena waktu itu anak saya juga masih kecil, masih umur 2 tahun, kadang gangguin seperti itu. Seperti itu, salah tadi ya. Ya itu, singkat cerita usaha yang saya kerjakan itu mulai berkembang dan ada karyawan yang membantu. Nah, ini hasil produksinya. Terus kemudian, nah waktu itu saya penjualannya itu kan lewat di-share di sosial media. Jadi produknya difoto, setelah itu di-share. Nah, kayak gini. Nah, mulai keadaan keluarga saya itu ekonominya membaik, ya, kondisinya stabil, tidak pernah terfikirkan di benak saya. Kemudian ada COVID. Ada yang ingat masih COVID? Ingat. Ada yang mungkin mengalami usahanya juga karena kena dampak COVID? Banyak ya, pun saya waktu itu. Yang tadinya saya punya harapan besar dari usaha yang saya kerjakan ini. Bisa mencapai impian-impian untuk keluarga saya. Tapi karena terjadi kondisi suatu hal yang di luar kuasa kita, akhirnya usaha saya itu jadi berantakan. Pun sama. Pas waktu itu di luar sana banyak sekali usaha yang kolaps. Kemudian dampaknya seperti apa? Ya, mulai income-nya turun drastis. Tabungan mulai terkuras. Bahkan kita itu waktu itu harus mengikatkan mengencangkan ikat pinggang. Maksud saya ngirit gitu loh ya. Bahasa simpelnya. Sampai begitu. Nah, saya belajar juga, ketika kita hanya mengandalkan satu penghasilan saja itu sangat beresiko. Saya sadar, penting banget yang namanya backup plan. Betul? Karena yang namanya musibah itu datangnya tidak ketok pintu dulu. Tidak teman-teman. Tidak menunggu kita ini siap atau enggak. Dan itu resikonya sangat bahaya banget, terutama buat keluarga kita. Ya, bagi teman-teman, mungkin di ruangan ini ya, saya yakin banyak sekali yang udah nyaman dengan pekerjaannya, yang sudah nyaman dengan usahanya. Tapi sekali lagi ingat, musibah datangnya tidak ketok pintu. Ya, tidak menunggu kita siap. Jadi bagus banget yang hari ini teman-teman yang masih memiliki pekerjaan atau usaha yang masih running ya, siapkan backup plan segera mungkin. Sedia payung sebelum hujan. Nah, itu ya. Nah, akhirnya apa yang saya lakukan setelah kondisi seperti ini? Saya mulai fokus kepada solusinya. Ya, apa yang harus saya kerjakan lagi? Apa yang bisa saya kerjakan untuk bisa bangkit di tengah kekalutan saya, di tengah kepusingan saya? Tuhan luar biasa baiknya, teman-teman. Ya, saya dipertemukan oleh seseorang yang bercerita tentang perubahan hidup. Sudah enggak kenal, datangnya malam. Nah, ini saksinya, ada fotonya. Ya, ini datangnya jam 9 malam. Tapi ternyata informasi beliau itu menjadi solusi untuk keluarga saya. Dan juga informasi beliau itulah yang membuat saya hari ini berdiri di hadapan Anda semuanya bercerita yang mengalami perubahan hidup. Ya, bagi teman-teman yang pengen penasaran gimana sih ceritanya? Informasinya seperti apa sih? Kok yang dulunya nyuwun sewu ngenes banget ya, sekarang bisa berubah seperti ini? Saksikan cerita saya di sesi yang kedua. Kembali lagi bersama saya Syahrini. Iya. Maju mundur cantik ya, begitulah ya. Oke, seperti yang saya tadi janjikan ya, saya akan cerita apa sih informasinya itu. Mudah-mudahan di sesi pertama saya tadi bisa memberikan gambaran kepada teman-teman. Semua orang itu berhak sukses ya. Jadi nggak penting dari mana kita berasal, itu nggak penting teman-teman. Yang terpenting adalah di mana kita akan tiba ya.
Gitu. Jadi artinya teman-teman akan memiliki kesempatan yang sama ketika kita mau mengerjakannya, ya. Saya lanjut ya, cerita yang tadi ya. Nggak bisa? Oh, maaf. Iya, saya ulang dari sini ya. Dan ini pertama kali pertemuan saya dengan peluang ini, ya. Ini sudah saya nggak kenal, datang jam 9 malam, ketok-ketok pintu, saya juga agak bingung ini siapa gitu ya. Di awal cerita, dia itu saya tuh nggak paham sama sekali memang beliau ini cerita apa, ada mikroklaster antioksidan, apa itu saya nggak ngerti sama sekali teman-teman. Ya, tapi di sesi akhir beliau itu cerita tentang peluang, tentang perubahan yang membuat saya itu, saya jadi punya secerca harapan. Ya, dan mungkin kalau pas waktu itu saya berpikirnya negatif, ini orang gimana ya? Sudah nggak kenal, datangnya malam-malam, anak saya udah sampai tidur di pangkuan suami saya, tetap gacor cerita terus gitu ya. Itu kalau saya mikirnya negatif, tapi enggak teman-teman. Pas waktu itu yang saya lihat adalah ketulusan beliau, ya. Di mana beliau memahamkan saya, Mbak, Mas, ini loh ada solusi untuk hidup Anda, ada solusi untuk masa depan anak-anak Anda. Itu yang saya lihat. Ya, aplaus dong buat sponsor saya yang luar biasa, bisa berdiri ya, Mas Teguh Hendaryanto. Ya, dari sharing beliau ini bercerita panjang lebar dan di sesi akhir beliau bercerita ketika kita mengerjakan usaha Enazik ini, kita akan memiliki potensi bisa berpenghasilan 100 juta dalam waktu 1 bulan. Nah, dari situ kan saya tadi backgroundnya kan sebelumnya konveksi ya, setelah saya jadi buruh pabrik. Ya saya bandingkan dong, gimana sih perbandingan antara pekerjaan saya yang sebelumnya sama perusahaan Enazik ini. Ya, ini kita tengok ya. Jadi kalau di Enazik kita punya peluang potensi 100 juta dalam waktu 1 bulan. Kita tengok dari sisi laba teman-teman, dari sisi keuntungan. Ya, Enazik vs konveksi. Kalau di konveksi pas waktu itu karena saya itu kan jualan jilbab ya. 1 jilbab saya jual itu profitnya itu Rp5.000. Coba kalau kita tengok ketika kita mengerjakan usaha Enazik sama-sama ngejual 1 produk, tengok teman-teman, 1 unit 24 juta. Jauh nggak teman-teman? Jauh, ya. Ini kalau untuk 6A, saya nggak ngomongin 6A. Saya yakin di sini ada yang baru memulai, ada yang lagi berjuang. Kita anggap kita closing 1 unit saja buat 0A, kita udah dapat 4 juta loh teman-teman. Berapa kali lipat 5.000 vs 4 juta? Jauh. Inilah namanya perlipatan teman-teman, percepatan income. Nah itu bisa kita dapatkan di Enazik. Nah selanjutnya ya, kita tengok dari sisi apa namanya, ngejual ya. Kalau dulu ya, saya di konveksi untuk bisa mendapatkan 100 juta, saya harus jual jilbab 20.000 piece. 20.000. Kalau di Enazik udah berapa ya? Wah. 6A-nya udah banyak sekali ya, das-dasnya banyak ya. Tapi coba tengok kalau kita di Enazik, ya. Kita hanya cukup jualan 4 unit loh teman-teman. Ini perbandingan yang nyata dan ini sudah saya kerjakan usaha sebelumnya dan usaha Enazik pun sudah saya kerjakan saat ini. Dan benar, kalau di konveksi kita harus ngejual 20.000 pieces. Sama-sama ditolak, sama-sama presentasi dan juga sama-sama follow up. Tapi tengok perbandingnya, kalau 20.000 berapa kali kita harus mengalami penolakan ya. Tapi di sini cuman cukup 4 unit. Selanjutnya ya. Kita bisa lihat dari sisi modal. Kalau untuk mendapatkan 100 juta dengan keuntungan Rp5.000 itu
Modalnya itu harus 1 miliar. Banyak? Banyak teman-teman. Nah itu alasannya kenapa pas waktu dulu saya mengerjakan usaha konveksi tidak pernah menyentuh omset 100 juta ya karena modalnya enggak punya gitu loh ya. Wong latar belakangnya sederhana banget gitu. Tapi kita tengok kalau diusahain Najik ya modalnya 0. Kok bisa Mbak? Iya, karena di sini tidak ada perputaran modal. Teman-teman cukup 1 kali lisensi aja, itu bisa dipakai dan bisa diwariskan loh. Jadi artinya tidak ada perputaran modal, cuman 1 kali tok. Ibarat kata pas waktu itu saya ngambil keputusan dengan cara berhutang, hutangnya ya cukup mikirnya cukup 1 kali aja. Setelah itu profit, dan profit teman-teman. Ya. Dan selanjutnya dari sisi resiko. Kalau di usaha sebelumnya, resikonya besar sekali. Ketika barangnya reject, dikembalikan. Rugi? Rugi. Harus ada deadline. Kalau saya telat kirim, saya juga kena denda. Ya. Terus kadang karyawan juga nggak masuk. Jadi targetnya nggak sampai. Itu kalau di usaha pada umumnya, usaha konvensional. Coba kalau kita tengok, kalau kita kerjakan Enajik, resikonya apa? Ya, resikonya nggak ada. Nih ya, resikonya 0. Toh ketika mesin ini terpasang di rumah teman-teman, itu resikonya cuma sehat 1 keluarga. Bayangin teman-teman, jantung, ginjal, paru-paru itu terjaga selama 25 tahun ke depan. Ya, itu resiko. Artinya nggak ada resiko sama sekali untuk kerjakan saya Najik ini. Jadi ketika saya melihat ini, saya punya secerca harapan. Tadinya pengen dapat uang 100.000 aja, saya harus berkali-kali ditolak. Tapi di sini hanya cukup saya bisa ngejual 1 kali, saya paling kecil aja udah dapat 4 juta. Applause dong buat Enajik, luar biasa ya. Percepatan dan juga perlipatan income-nya ya. Nah, dan ini singkat cerita setelah saya di-sharingkan oleh sponsor saya ya. Nah itu saya ambil keputusan. Teman-teman bisa lihat ya fotonya. Senyumnya ngampet. Yo seneng, yo mumet. Iya, karena tadi kondisinya kan memang sudah bangkrut ya. Jadi udah banyak hutang, saya nambah hutang 1 kali lagi untuk membeli mesin ini. Ya. Karena saya pas waktu itu berpikirnya apa? Bukan kotak biru itu yang saya beli, bukan. Tapi yang saya beli adalah masa depan keluarga saya dan juga kesejahteraan anak-anak saya. Itu yang saya beli. Ini hanya sekedar apa sih, jalan, jembatan. Untuk dari yang awalnya saya dengan segala keterbatasan ya, untuk menuju hidup yang lebih baik aja. Itu hanya sekedar sarana aja untuk kita berubah. Nah, itu ya saya ambil keputusan dan saya tahu Bapak Ibu. Nah, ini ya. Orang sukses itu akan punya 1000 cara dan orang gagal akan punya 1000 alasan. Ya, jadi waktu itu saya fokus dengan solusinya. Bagaimana caranya saya punya mesin ini? Entah piye carane, mbah piye carane aku kudu duwe. Itu yang dalam pikiran saya. Itu. Jadi apapun saya lakukan. Karena apa yang kita fokuskan itu adalah apa yang akan kita dapatkan, gitu ya. Nah, setelah saya ambil keputusan, saya mau melakukan yang namanya presentasi. Saya bayar harganya, 1 on 1. Dari rumah ke rumah, ketok pintu satu rumah ke satu rumah. Karena memang waktu itu kan saya dari Boyolali dan saya bertempat tinggal di Solo, jadi saya nggak punya teman. Anak saya udah banyak, jadi nggak punya teman. Sibuk di rumah, waktunya habis di rumah untuk ngurus anak-anak dan juga bekerja. Saya mau keluar dari zona nyaman, ya mau nggak mau, kalau nggak kenal gimana teman-teman? Ya kenalan kan? Ya, tapi saya bersyukur sekali di usaha ini. Karena
Untuk kita memulai mengerjakan usaha ini, kita itu ada pendampingan. Pun saya, pas waktu itu saya didampingi dengan leader saya yang luar biasa. Beliau adalah salah satu sumber kekuatan saya mengerjakan usaha Enajik. Ya, aplaus dong buat Mbak Akira Rahma yang mengajari saya presentasi dari awal sampai hari ini saya bisa berdiri di sini tuh berkat bimbingan beliau. Jadi teman-teman gak usah khawatir. Yang gak punya teman gimana, tinggal konsultasi saja sama pengundangnya masing-masing. Pasti bisa ya. Nah ini sama ya, presentasi one on one terus dari gang ke gang. Bahkan saya sempat sama Mbak Rahma itu karena hujan deres ya. Kondisinya itu jalannya nggak enak, kita lepas sepatu dulu ya. Sepatunya dilepas karena kaos kakinya basah, diperes sampai kering dan di depan tempat prospek dipakai lagi gitu. Itu sempat saya mengalami kondisi seperti itu. Nah ini luar biasanya. Coba kita pikirkan kalau di usaha yang lain. Apa ada sih orang yang mau memikirkan tentang kesuksesan kita? Ada nggak? Kalau di Enajik luar biasa. Saya nggak kenal sama beliau. Saya nggak teman, nggak saudara, tapi beliau ini yang menghantarkan saya untuk sampai berhasil. Jadi teman-teman di sini semua ada yang mengundang? Ada? Ya, bersyukurlah ya sama pengundang teman-teman semuanya karena beliau adalah orang yang peduli dengan masa depan Anda, dengan kehidupan Anda. Ya. Nah, itu ya. Sama dari home meeting ya. Kemudian karena tadi one on one, banyak sekali orang yang positif, kita lakukan home meeting seperti ini ya. Nih. Jika kamu tidak berkorban untuk menggapai impianmu, maka impianmu yang akan jadi korbannya. Ya, pun sama. Dari awal saya melihat ini adalah impian saya adalah 4 anak saya untuk hidupnya lebih sejahtera. Andai kata waktu itu saya nggak mau keluar dari zona nyaman ya, nggak mau berinvestasi entah tenaga, waktu, ya, pikiran ataupun uang sekalipun, maka impian anak saya atau masa depan anak saya akan jadi korbannya. Dari situlah saya memilih untuk berjuang. Saya memilih untuk keluar dari zona nyaman yang tadinya nggak kenal siapapun, ya mau nggak mau saya harus kenalan. Nah, ya, ini sama karena memang closing pertama saya itu kan ada di luar kota ya. Saya di sini closing pertama saya itu ada di Madiun. Jadi saya bisa bantu tim saya itu lewat home meeting. Jadi saya tuh TikTok 2 minggu sekali Solo saya pergi ke Madiun. Bahkan saya nginep itu sampai 3-4 hari di Madiun untuk membantu beliau. Ya, artinya apa? Kalau pas waktu itu saya ngomongin ini kok baru 0A, baru 1A nominalnya kecil. Iya. Tapi saya nggak melihat itu teman-teman. Ini adalah wujud komitmen saya mengerjakan usaha Enajik. Yang namanya sebuah pencapaian itu harus ada pengorbanan. Ya, saya melihat ketika saya seperti ini saya pasti akan bisa berhasil dan sekarang luar biasa. Tim Madiun mana tim Madiun berkembang besar ya. Dari saya kenal 1 orang, sekarang beliau udah bisa 45 unit ya. Itulah dari sebuah artinya pengorbanan. Ketika kita pengen mencapai sesuatu tuh harus ada yang dikorbankan ya. Nah, dari home meeting banyak sekali yang positif. Saya gulung lagi ke pertemuan untuk follow up, masuklah ke home sharing. Baik di Solo ataupun di Madiun dan Nganjuk Sukoharjo. Ya, saya masih dibantu teman-teman bisa lihat di sini ya. Ada Mbak Rahma, ada Mas Teguh ya. Nih ya. Nah, kadang Pak Erik Adi juga ngebantu di sesi home sharing. Jadi teman-teman ada fasilitas di sini itu yang nge-backup kita. Nah, dari home meeting saya gulung lagi pertemuan. Menjadi pertemuan yang lebih besar di project meeting. Akhirnya mulai bisa membangun pertemuan di Solo, Karanganyar, Klaten, Madiun, dan Nganjuk. Jadi saya itu memang memanfaatkan pertemuan ini itu untuk mengembangkan usaha Enajik ini. Nggak usah khawatir teman-teman. Kalau pengen berhasil cukup undang sebanyak-banyaknya di pertemuan. Dan kita ini bersyukur.
Di sekolah kita 501 Sistem Indonesia ini pertemuannya ada dimanapun. Jadi kalau kita punya teman atau saudara mau di Klaten, mau di Nganjuk, ya tinggal diundang aja ke pertemuan. Nanti beliaunya bisa melihat sendiri apa sih sebenarnya Enajik ini, gitu ya. Karena kalau dari diri kita itu kekuatannya ya hanya satu. Tapi kalau kita menggunakan pertemuan, kita menggunakan kekuatan yang jauh lebih besar. Itulah artinya pertemuan ya. Nah, tapi teman-teman jangan melihat itu. Kok enak ya Mbak? Dari pertama tadi one on one ya. Terus habis itu banyak yang nerima. Terus ada home meeting, ada home sharing. Setelah itu ada pertemuan enggak seperti itu. Banyak sekali drama di belakang foto-foto ini tadi. Ada contoh pas waktu itu ya. Saya tuh ditelepon sama tim saya namanya Mbak Evi di Madiun. Beliaunya itu ngomong, Mbak Dewi, ini ada yang mau beli mesin. Kalau jenengan ditelepon sama timnya seperti itu, semangat gak? Semangat, sama ya, saya ya sama. Dari Solo saya langsung meluncur ke Madiun. Terus ternyata setelah sampai di Madiun, yang di follow up itu rumahnya Bojonegoro. Ya, masih 2 jam lagi teman-teman dari Madiun ke Bojonegoro. Dan tidak hanya itu aja, di perjalanan saya Madiun ke Bojonegoro, ban mobil kita itu meletus 2 kali. Astaga, apakah kita menyerah? Oh, tidak. Kita masih lanjutkan lagi perjalanan dan ternyata begitu mulai sampai ke rumahnya, mobilnya nggak bisa masuk, jalannya sempit. Hanya 1 tapak. Apa yang saya lakukan? Kita pinjem motor ya, sewa motor 1 ya, buat saya boncengan sama Mbak Evi itu untuk menuju ke lokasi. Dan alhamdulillah kita selamat ya sampai tujuan. Di sana kita dijamu ya, kita ngobrol enak, kita makan bareng. Dan di sesi akhir obrolan kita, beliaunya ini ngomong, Mbak Evi, Mbak Dewi, mohon maaf, saya nggak jadi beli mesin nih. Udah perjalanan berapa ya? Nah itu. Tapi nggak apa-apa, semuanya memang butuh pengorbanan. Ada juga cerita yang enak, yang nyenengke. Saya kan orangnya Solo ya, saya edukasi di Colomadu. Saya nggak kenal beliaunya, yang saya kenal itu temennya. Nah kebetulan pas waktu saya di rumah temennya ini, saudaranya ini ada, gitu ya. Saya cerita panjang lebar tentang semuanya, saya jelasin semuanya. Nah, beliaunya langsung ngomong, ya sudah saya beli 1 unit 501, lah luar biasa. SD 501, seneng gak? Seneng. Tapi habis itu teman-teman ternyata temennya ini rumahin Jambi. Dia baru singgah di Solo. Ya, mau gak mau ya saya harus ke Jambi. Karena beliaunya derek saya langsung. Nah ini kondisi pas waktu di Jambi. Maaf ya. Nggak keluar mas? Ya. Nah ini videonya pas waktu di Jambi. Seru. Kita nyebrang nih kampung sebelah, kita naik perahu ya. Kita main penumpangnya nih. Nah begini dah. Nah ini ya. Nih ke sana jauh kampung sebelah. Dadah. Iya. Iya, jadi untuk presentasi ke kampung satu ke kampung satunya lagi itu nggak bisa pakai motor. Motornya taruh ke perahu dan ini ngantri untuk dapat perahu ini 2 jam loh. Jadi berangkat pagi ya bisa pulang malam. Tapi luar biasanya ya di Jambi ya kemudian di Medang sekarang udah terpasang 5 unit. Nyesel nggak numpak perahu kayak gini? Enggak lah, ya wong ini jalur 5A kok. Iya, nah itulah ya, jadi seru sekali. Saya menikmati prosesnya teman-teman di usaha ini itu ya. Ya, ini ya. Tidak ada hasil, tetap berusaha. Hasilnya buruk, tetap berusaha. Hasilnya bagus sekalipun, tetap berusaha. Karena konsistensi adalah kuncinya keberhasilan. Usaha ini pun sama dengan usaha pada umumnya. Ini bukan skema cepet kaya, bukan. Mbak, ikut aku mbak, 50 juta mbak, besok langsung kaya.
No. Ada harga yang harus dibayar, teman-teman. Tapi kenapa saya nggak mau? Wong tadinya saya buruh cuma 2 juta, ngamplas, nganyam, 7 tahun saya kerjakan. Kalau bisa dapat 100 juta, kenapa tidak? Betul nggak? Teman-teman mau nggak ketika presentasi dapatnya 100 juta? Iya, setelah ini silahkan gaspol ya. Nah, dan aku yakin di sini banyak yang baru pertama kali hadir atau yang baru memulai ada, yang baru pertama kali hadir di sini. Wih, banyak ya. Teman-teman gak usah khawatir, mungkin di benak teman-teman banyak sekali pertanyaan. Kira-kira saya bisa nggak ya? Saya kan nggak bisa ngomong ya. Saya nggak pintar meyakinkan orang. Terus yang beli siapa? Ya, itu mungkin banyak sekali pertanyaan-pertanyaan seperti itu. Tenang teman-teman, di sini tuh ada sekolahnya. Namanya 501 Sistem Indonesia. Sekolah ini telah melahirkan ribuan orang yang sudah berhasil mengerjakan usaha ini. Dan di sini kita akan didampingi oleh leader-leader kita yang luar biasa ya. Ini pas waktu itu ada di second class ya. Itu kita akan dibimbing, kita akan diajari oleh leader-leader kita. Ada Mas Rama, ada Bu Veronica, ada Mbak Natalia, ada Pak Erik Adi, ada Pak Oce Tony. Semuanya yang akan membersamai kita sampai berhasil. Itulah kehebatan sekolah kita. Plus dong buat 501 Sistem Indonesia. Di sini tuh ada kurikulumnya seperti yang disampaikan oleh Mas Rama tadi. Kita tinggal kerjakan apa yang harus kita kerjakan. Kalau 1A ya sudah, kita kejar aja untuk 2A. 2 kita kejar 3A. Nanti selesai ujian 4A, 6A sama kan kayak sekolah ya. Pengen naik kelas 2 ya kita lewati dulu kelas 1 dan seterusnya sampai lulus. Ya. Tapi dengan kita terus belajar, kalau endingnya kita sehari dapat 2 juta, mau nggak teman-teman? Iya, karena ketika kita sudah 6A to Dastri, kita itu sehari itu dibayar 2 juta loh. Belum apa-apa loh. Belum gosok gigi, matanya masih belum melek beneran, udah dikasih 2 juta sama Enajik loh. Layak nggak dikerjakan? Layak teman-teman, itulah Enajik dan ada pendampingannya, ada support sistemnya. Jadi teman-teman nggak usah khawatir, semuanya bisa asal mau mengerjakan. Nah dan ini keseruan kita pas waktu kita sekolah. Iya. Iya. Yuk kita sama-sama teriak yuk, kita kan kepengen hasil kita dahsyat ya. Jadi nanti kalau saya ngomong 501 Sistem Indonesia, teman-teman jawabnya dahsyat, dahsyat, dahsyat gitu ya. Sepakat? Oke. 501 Sistem Indonesia. Dahsyat, dahsyat, dahsyat. Iya. Nah ini ya. Para ahli di bidang manapun dulunya seorang pemula. Jadi sebenarnya tidak ada yang hebat, cuman terbiasa. Saya pun sama, Bapak Ibu jangan melihat saya kondisi hari ini bisa ngomong ngalor ngidul banyak panjang lebar. Enggak teman-teman, dulunya juga enggak bisa. Tapi karena kita terus melakukan, kita terus berusaha, kita terus belajar, akhirnya jadi bisa. Pun sama, kalau saya bisa, teman-teman pasti akan jauh lebih jago. Ya. Nah, dan saya bersyukur banget. Di sini saya bisa berkumpul dengan komunitas positif. Di mana komunitas inilah yang menghantarkan saya sampai di titik ini. Obrolannya udah mulai beda. Pas waktu dulu ya cuman ngobrolnya berambang bawang larang, beras larang, sesok bayar sekolah piye itu ya. Tapi kalau di komunitas ini kita obrolin gimana caranya kita berhasil di usaha ini, gimana caranya impian kita tercapai ya. Nah, itulah komunitas positif. Dan hari ini pun, ini juga komunitas kita teman-teman ya. Ya. Ya, ya. Ini ya kehebatan kita hanya berpindah
komunitas yang dulunya seperti ini, sekarang ini saya berada di salah satu orang yang penghasilannya ratusan bahkan miliaran ya. Itu dasarnya usaha Enajik, keplos dong buat Enajik yang luar biasa. Nah, dan di sini dan ini foto pas waktu kita itu belajar bersama di leader kita, ini tuh namanya Mas Triadi Joko Cahyadi, kita foto di depan mobil mewahnya beliau. Ini mobil harganya 3 miliar. Dan itu 100% hasil Enajik loh. Enajik itu luar biasa, income-nya gede banget. Nah, dan waktu saya memulai usaha ini, saya memang memutuskan untuk berhasil. Jadi, kalau saya kepengen berhasil, artinya ya saya harus belajar dengan orang yang sudah terbukti berhasil di usaha ini. Kalau kita pengen sukses, ya jangan belajar sama orang yang gagal, betul enggak? Kalau kita pengen sukses, belajar dengan orang yang sukses. Beruntung sekali, teman-teman ini kan didampingi ya, ada leadernya. Jadi, kita tinggal cari orang yang sudah terbukti berhasil di usaha ini, kita tanyakan caranya, kemudian kita kerjakan plek seperti mereka. Jadi ATP amati, tiru, plek, nggak usah dimodif. Itulah Enajik teman-teman. Jadi sudah ada petanya, sudah ada rule-nya. Teman-teman tinggal ngikuti layaknya kalau kita pergi kemanapun pakai map. Jadi di sini tuh udah ada mapnya. Tinggal ikuti arahnya aja ya. Nah, ya. Karena burung elang hanya akan berkumpul dengan sesama burung elang. Jadi kita ini adalah produk dari 5 orang di sekeliling kita. Dan komunitas itu menentukan kualitas hidup kita. Yes. Yes. Nah ini ya. Akhirnya dari proses demi proses yang saya lewati, hasil tidak mengkhianati usaha. Nih, mulai ada closing teman-teman. Mau jaraknya tadi panjang, mau naik perahu ya. Ternyata hasilnya ada nih, ada cash keras. Wah, apalagi kalau terima cash ini, mukanya makin merona mirip sama Syahrini ya. Iya, ini ya. 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 Yes. Dan waktu pertama kali saya mengerjakan usaha Enajik itu, memang saya itu juga berpikir sama kayak teman-teman semuanya yang baru memulai ya. Saya itu juga bingung, kira-kira bisa enggak ya? Ini harganya 50 juta. Terus saya ini cuman orang desa. Teman-teman saya juga cuman buruh pabrik. Itu pertama kali yang ada di pikiran saya. Tapi ternyata begitu saya melakukan prosesnya, presentasi, saya tidak hanya sekedar bisa menjual tapi bisa ngeborong loh teman-teman. Ya, ada 3 unit, sempat kita sering ke Surabaya 5 unit, bahkan pernah saya itu 1 bulan closing 12 unit dan 15 unit pun pernah. Ya, jadi inilah proses yang harus kita lalui, tapi worth it banget dengan hasilnya, sepadan dengan hasilnya, gitu ya. Ya, tapi jangan hanya dilihat kok closing terus enak ya, gitu enggak teman-teman ya. Kita bisa lihat bersama. Orang lain saat melihat temannya sukses tuh kayak gini, mulai karirnya cemerlang, sukses, kaya, hidup mewah. Itu yang dilihat orang. Tapi kenyataannya enggak seperti itu. Nih. Mulai karir, ngambil keputusan ya. Kemudian edukasi, ditolak, gagal ya. Bangkit lagi ya, coba lagi, banyak rintangan ya. Kadang juga harus bagi waktu ya. Mungkin harus sambil ngurus anak ya. Mungkin yang baru bekerja harus menyelesaikan pekerjaan utama terus melakukan usaha ini ya. Mungkin banyak sekali rintangan, mulai berhasil. Ada closing 1 unit, 2 unit ya, naik peringkat 2A, 3A, 4A. Ternyata ada masalah, pusing mau menyerah. Yang tadinya timnya banyak, yang tadinya closingnya banyak ya. Begitu ada masalah, omsetnya menurun, nggak ada hasil. Tapi yang namanya sukses, kita bangkit sekali lagi dan akhirnya mulai bangkit dan berhasil sukses.
Inilah proses yang sesungguhnya. Jadi kalau di usaha ini bukan siapa yang paling cepat, bukan. Tapi siapa yang tetap bertahan di kondisi apapun. Itulah orang yang akan berhasil, teman-teman. Ya, mungkin teman-teman bisa melihat dari kotak-kotak biru ini, mau dikali berapapun, poin berapapun, nilainya tetap gede. Betul? Iya, tapi jangan dilihat itunya, teman-teman. Banyak sekali kisah, banyak sekali drama. Ada drama India, Korea, Dracin, Drakor, semuanya ada kisahnya ini sampai menuju kotak ini. Ada. Pas waktu itu saya ngebantu tim saya. Karena memang ini nilainya 50 juta ya. Jadi untuk punya tabungan nggak punya, apa yang dilakukan harus pengajuan ke bank. Bank 1, bank 2, bank 3, bank 4, bank 5 ditolak semua. Apa kita nyerah? Enggak. Dan ternyata di bank yang ke-6 kita diterima dan bisa membeli lisensi ini. Ada juga ceritanya. Kita ini presentasi ke temen ya. Sudah oke. Begitu pulang sampai rumah ngomong sama suaminya ngomong, "Kalau kamu sampai beli mesin itu kita cerai." Waduh, dramanya Cina banget ini ya. Ada seperti itu dan saya ngalami. Tapi apa kita nyerah? Enggak. Kita duduk ya, kita presentasi suaminya dan alhamdulillahnya di ACC. Jadilah kotak biru ini lagi. Banyak sekali drama, teman-teman. Tapi apakah hasilnya itu sepadan? Apakah hasilnya layak diperjuangkan? Yes. Dari kotak biru ini begitu terpasang di satu rumah ke rumah yang lain, banyak sekali membawa dampak kesehatan. Ada yang punya sakit, stroke, ginjal mungkin ya, gula, terbantu sehat. Ada juga yang awalnya ekonominya biasa saja, lewat mengerjakan usaha ini dan perjuangan tadi, sekarang ekonominya membaik, bahkan 1 bulan ada yang menyentuh angka puluhan juta. Artinya apa? Sukses bukan akhir segalanya, teman-teman. Tapi bagaimana caranya kita terus menginformasikan kebaikan ini supaya bisa membantu lebih banyak orang lagi. Ya. Ya. Nah, ini mohon maaf sekali ya. Saya bukan bermaksud pamer, saya hanya ngeliatin bukti ketika saya mengerjakan usaha ini ya. Nih. Iya. 1 bulan dari awal saya mulai bisa terima 27 juta, 12 namanya bisnis itu naik turun ya teman-teman ya. Kadang 40, kadang 30 ya, kadang 70 gitu ya. Teman-teman bisa bayangin yang dulunya saya ini hanya seorang buruh pabrik yang gajinya 2 juta. Sekarang bisa 10 kali lipat loh. Layak nggak diperjuangin? Dan bagi teman-teman yang ada di Solo Raya, nggak usah ngomongin 2 miliar dulu deh kayak Mas Rama. Kita ngomongin 20 juta aja per bulan. Bisa membantu? Iya, luar biasa teman-teman, seperti yang Mbak MC kita katakan, kita kerja di Indonesia tapi penghasilan kita sama seperti di luar negeri. Nah itu hebatnya Enajik. Aplaus dong buat Enajik. Ya dari proses demi proses finali akhirnya saya mencapai 6A ya. Selesai sudah 101 unit mesin saya. Menuju pencapaian yang lebih besar. Selamat New Nama Indonesia. Anda pantas berdiri di panggung ini. Wow. Kita panggil New Nama Energy Indonesia. New Nama Energy Indonesia. Dewi Giati. New Nama Energy Indonesia. Dewi Giati.
Aplaus dong buat saya. Iya, Enagic itu keren. Support system kita itu hebat teman-teman. Jadi ketika kita begitu naik peringkat, panggung inilah yang akan menjadi saksi keberhasilan kita. Kalau hari ini adalah panggung saya, next teman-teman yang akan cerita tentang kisahnya teman-teman. Iya. Dan benar teman-teman, ya. Saya waktu itu terima 138.600.000 rupiah dan itu pertama kalinya saya mendapatkan penghasilan 100 juta dalam waktu 1 bulan. 1 bulan 100 juta loh ya Allah. Kalau nggak Enagic ya nggak bisa. Kalau untuk orang seperti saya loh ya. Iya, itu Enagic keren. Bisa merubah hidup siapapun teman-teman. Nah, dan ini penampakan pas waktu saya pegang uang 100 juta rasanya kayak apa ya? Ternyata bahagia luar biasa. Senang nggak teman-teman kalau terima segepo ini? Senang. Memang bener kok, ketenangan pikiran itu ada di saldo rekening. Iya. Uang itu memang bukan segalanya, tapi kalau sedikit. Tapi kalau banyak, bisa merubah segalanya. Iya. Itu ya. Ya, dan tapi menariknya di Enagic ini tidak hanya sekedar uang, tidak hanya sekedar bisnis teman-teman, tapi bagaimana di sisa hidup kita ini bisa menjadi berkah untuk orang lain, bisa menjadi jalan berkah untuk teman saudara kita, ya. Karena memang sebaik-baiknya manusia adalah yang paling bermanfaat untuk orang lain. Ya, di sini tuh suksesnya nggak sendirian, suksesnya sama-sama. Kalau kaya sendiri mah biasa, tapi kalau suksesnya bareng-bareng, nah itu baru luar biasa. Ya. Nah, efek samping dari kita presentasi ini banyak tim saya nih, ibu rumah tangga yang sudah 2A ya, ada penjual tahu keliling sudah closing 5 unit, ada penjual pecel di Madiun ya, 1 unit lagi udah 3A ya, ada guru di Madiun juga sudah berhasil jadi 2A ya, dan ini luar biasanya saya ketemu jenderal di sini ya. Nih. Ya, ini ada tim saya, namanya Mbak Evi. Beliau itu latar belakangnya adalah penjual ayam potong di Pasar Saradan. Ya, mohon bisa berdiri dong Mbak Evi. Iya. Saya sangat salut sama beliau. Beliau kemandiriannya, saya banyak belajar dari beliau kemandiriannya. Meskipun kita itu jauh, saya di Solo, dia di Madiun, tapi beliau ini tetap kerja keras sebisanya dan wajar sekali ketika sekarang ini beliau sudah closing 45 unit. Komitmennya ngebantu tim luar biasa dan pernah beliau menyentuh angka hampir 30 juta dalam waktu 1 bulan. Ya, sekarang cantiknya luar biasa, udah jadi bintang iklannya Enagic teman-teman ya. Sekali lagi plus dong buat Mbak Evi. Ya, dan ini ada lagi tim saya, namanya Mbak Lulu Fatona. Beliau latar belakangnya adalah penjual buah keliling. Dari SD ke SD, dari perumahan ke perumahan ya, dari desa ke desa. Saya ketemu beliau dalam kondisi sakit liver, terbantu sehat, dan beliau mengerjakan usahanya. Beliau ini orangnya sangat tekun sekali. Dan dia itu enggak memandang tempat. Timnya itu banyak yang ada di luar Jawa dan dia komitmen loh. Dari Solo terbang ke Jambi, ada yang di Medan, nah itu ngebantu. Ya wajar ketika beliau bisa terima 50 juta lebih dalam waktu 1 bulan. Aplaus dong buat Mbak Lulu, bisa berdiri ya. Yang sekarang lagi ngejar 5A, kita doakan sama-sama. Next BBS bisa naik peringkat 5 Mbak Lulu dan teman-teman semuanya. Ya. Nah di sini tidak hanya sekedar bisnis, tidak hanya sekedar rekan bisnis, tapi kita itu udah menjadi keluarga. Jadi di sini kita kerjanya itu sama-sama, kita kerjanya bareng-bareng, tapi untuk mewujudkan impiannya masing-masing. Itu hebatnya Enagic teman-teman ya. Aplaus dong buat Enagic.
Ya, kita bisa belajar ya dari keledai ini ya. Kalau keledai ini ya nggak mau kerjasama ya, egonya muncul ya, dia nggak akan pernah makan. Tapi ketika duduk bersama, ngobrolin solusi gimana caranya berhasil, mereka bisa makan bersama. Ya, pun dengan diusahain Najik ini. Andai kata waktu itu ya, saya mengerjakan 6A sampai 101 unit saya sendirian, itu rasanya yo jauh banget, koyo awang-awangen ngono lo ya. Tapi ternyata kalau di Najik ini kerjanya bareng-bareng dengan tim, jadi 101 atau 6A itu jauh lebih cepat pencapaiannya. Siapa yang di sini pengen 6A-nya cepat? Katakan saya. Ya. Nah, nih ya, setelah saya mengerjakan 1 tahun di Najik ini, saya ingat banget pas waktu itu saya closing 35 unit, Allah izinkan saya bisa beli kendaraan operasional ya. Yang meskipun masih sederhana seadanya, tapi ini sangat membantu saya, keluarga saya dan juga tim, paling udah nggak kepanasan sama kehujanan. Yeah. Yang tadinya seperti inilah ya, nih angkat-angkat, kayak gini, ya 1 tahun loh teman-teman, saya jadi buruh itu 10 tahun, nggak bisa punya mobil tapi di Najik 1 tahun, luar biasa percepatannya ya. Nah, ya tidak hanya itu saja. Di Najik ternyata bisa membawa saya ke luar negeri. Wong desa Boyolali, wong Kismoyoso, ngerti niki gur, RT nenggone RT lah. Setelah mengerjakan usaha Najik, bisa membawa saya ke Thailand. Iya, tuh ya. Dan ini pertama kali saya naik pesawat. Yo katrok teman-teman, kok dhuwur banget gitu. Tiba orang ngono ya. Tapi ternyata ya setelah kita jalan bareng-bareng dan didampingi sama leader-leader, kita berhasil ya sampai airport dan kita foto bareng, dan di situ kita jalan-jalan juga loh. Jadi kerja kita itu tipis-tipis gitu ya. Kerjanya jalan-jalan, jalan-jalannya ya kerja, ya begitulah ya di Najik. Seperti itu. Ya, ini sempat foto bareng di Asiatik. Wah, kayak gini mah nggak ketahuan kalau orang Kismoyoso. Ya. Iya, ini foto bareng pas ini namanya Wat Arun. Kalau saya ngomong daripada saya salah sebut yo koyo Candi Borobudur ngono ya teman-teman, tapi cuman ada nih nenggone Thailand ngono ya. Nah, kalau teman-teman pengen ya next kita trip bareng-bareng ke luar negeri bareng-bareng ya. Ya. Ya, ini ya. Tapi tidak hanya itu teman-teman. Saya di sini itu menjemput visi. Saya melihat bahwa usaha ini sangat luar biasa. Dikerjakan orang-orang di belahan dunia dari negara manapun mengerjakan usaha ini. Dan saya ketemu leader-leader dunia, ada yang dari Filipina, ada yang dari Vietnam, ada dari Malaysia, dari India, semuanya mengerjakan Najik teman-teman. Bangga nggak sebuah usaha yang dikerjakan tidak hanya di Karanganyar, Boyolali, Sukoharjo, tapi di seluruh dunia mengerjakan usaha ini. Bangga banget dan saya bisa berada di lingkungan itu. Ya, hebat sekali Najik teman-teman. Nah, ini foto di kantor Thailand ya. Nah, dan ternyata kalau tadi ya Kismoyoso Tambas Menuran sekarang ya teman-teman, saya bisa dari negara ke negara. Itu dolane lifestyle-nya udah berbeda gitu ya. Seperti itu gitu ya. Iya, itu tadi bulan Februari ya, saya bulan Agustus bisa punya kesempatan pergi ke Filipina ya. Iya, ini foto saya di kantor Filipina. Iya, dan saya senangnya itu, saya sombong dikit boleh ya. Ini saya nggak pakai uang negara loh, saya nggak dibayari perusahaan loh. Saya bayar sendiri cash. Hasil Najik ya tentunya ya. Nah sekeren itu teman-teman. Ya, nah ini sama ya, kita bareng-bareng sama teman-teman, jadi suksesnya bersama, bahagianya juga bareng-bareng gitu ya. Nah ini ada di mall di sana ya, kalau teman-teman pengen tahu besok kita trip ke sana gitu ya.
Ya, tapi tidak hanya itu teman-teman. Yang paling luar biasa adalah ini di mana saya punya kesempatan di wisuda. From the Philippines, Ferdinand Paike. Iya. Yes. Itu momen yang tidak pernah bisa saya lupakan. Iya. Dimana ketika kita mengerjakan usaha Enajik ini kita akan punya kesempatan di wisuda di panggung dunia. Dimana saya bisa membawa nama negara kita tercinta Indonesia berjajar dengan distributor-distributor di seluruh dunia. Teman-teman ada yang mau di wisuda di panggung dunia? Iya. Kalau hari ini cerita saya, next ini akan jadi cerita teman-teman semuanya. Dan ini saya foto itu dengan ownernya loh, namanya Mr. Hiroki Oshiro. Dulu saya itu pas waktu kerja di Dan Liris itu nama pemiliknya adalah Bu Michelle. Saya belum pernah ketemu sekalipun loh. Jangankan kok foto sedekat ini salaman, enggak pernah. Hanya lihat di foto, tapi di Enajik Bapak Ibu sehangat ini. Ini langsung dengan ownernya. Bisnis yang luar biasa karena apa? Dia itu bisnis kepedulian. Bagaimana caranya kita bisa membantu orang-orang yang mungkin dalam kesulitan bisa keluar dari masalahnya. Itulah Enajik, visinya Enajik teman-teman. Kita berada di kendaraan yang tepat sekali. Ya. Ya. Dan tadi dari Filipina. Iya. Belum ada 2 minggu saya pulang ke Indonesia. Saya bisa berkesempatan umroh bareng sama ibu saya tercinta. Lagi-lagi Enajik memberikan kejutan kepada saya. Memang pas waktu saya pertama kali mengerjakan usaha ini, saya itu udah punya impian. Ketika suatu hari nanti saya berhasil, saya ingin sekali membahagiakan ibu saya. Yang dulu sebelumnya jangankan saya bermimpi, ngebayangin aja saya nggak pernah. Tapi ternyata lewat usaha Enajik mimpi itu terwujud teman-teman. Iya, saat ini foto di depan mobil ya. Ini 3 bulan setelah saya pulang umroh, alhamdulillah saya bisa upgrade mobil. Karena memang saya ini kan KB-nya itu cukup berhasil. Artinya keluarga besar gitu ya. Pasukannya banyak. Jadi kalau waktu itu kendaraan saya cuma 2 seat ya, nggak bisa. Saya harus upgrade jadi 3 seat supaya bisa masuk semua. Nah itu 3 bulan setelah saya pulang umrah gitu ya. Iya. Iya, seperti itulah Mas Ari Syahrini ya. Maju mundur cantik gitu. Iya. Dan ini foto video sewaktu saya mendampingi umroh dengan ibu saya tercinta. Di usia beliau yang sudah senja, saya ingin sekali memberikan hadiah kecil. Saya ingin sekali menciptakan momen bahagia bersama ibu saya. Apekku kabeh iki mung tinggu ibuku. Iya. Saya yakin di ruangan ini pun teman-teman akan memiliki impian yang sama. Pengen banget membahagiakan orang tuanya. Betul? Yang di sini pengen punya impian umrah atau haji bersama orang tua atau bersama keluarga, bismillah segera terwujud teman-teman. Ya. Sebenarnya saya tanya, di sini ada yang orang tuanya masih lengkap? Ya, Anda beruntung teman-teman. Ada yang tinggal memiliki 1 orang tua entah ibu atau ayah yang menemani? Iya. Atau mungkin dua-duanya sudah tiada? Iya. Kenapa saya ngotot mengerjakan usaha Enajik? Saya nggak mau terlambat yang kedua kalinya.
Bapak saya udah almarhum. Saya belum sempat memberikan apapun untuk beliau. Tapi saya masih punya ibu tercinta. Beliau harus wajib saya bahagiakan. Mereka memang tidak pernah bilang, "Nak, cepat sukses ya, supaya bisa membahagiakan kami." Enggak pernah, teman-teman. Padahal mereka dulu orang yang paling capek untuk kita. Saat kita sakit, mereka begadang. Saat kita gagal, mereka tetap percaya, dan saat kita tidak punya apa-apa sekalipun, mereka tetap bangga dengan kita. Tapi sekarang keadaan mulai terbalik. Mereka mulai menua. Dan waktu tidak akan pernah menunggu. Jadi kita kerjakan Enajik bukan sekedar untuk mengejar angka, tapi kita mengejar sebuah kesempatan bagaimana membuat mereka tersenyum lebih sering. Yang hari ini masih setengah-setengah mengerjakan Enajik, ingat, ada doa orang tua yang tidak pernah putus, ada tangan yang dulu menuntun kita berjalan, supaya suatu hari nanti tidak ada penyesalan. Kita belum sempat membahagiakan mereka selagi ada waktu. Jadi presentasi tidak hanya ingin mengejar sukses, tapi kita membalas cinta yang tidak pernah meminta balasan. Ya, orang tua dan juga keluarga tercinta saya, itu kenapa saya nggak pernah mundur. Meskipun ditolak, di PHP berkali-kali, saya terus tetap presentasi. Mereka adalah harta yang paling berharga dalam hidup saya. Sederhananya anak-anak saya. Saya sadar masa depan mereka tidak dibangun oleh mimpi kita, tapi masa depan mereka dibangun oleh keputusan dan tindakan kita hari ini. Perjuangan ini memang tidak mudah. Ada rasa lelah, ada tantangan, ada penolakan. Tapi begitu saya melihat wajah anak-anak saya tahu bahwa perjuangan ini layak untuk dijalani. Saya tidak ingin hanya sekedar meninggalkan kenangan buat mereka, tapi saya ingin meninggalkan sebuah kesempatan pendidikan yang lebih baik dan juga masa depan yang lebih cerah buat mereka. Sebelum kita pulang hari ini, saya ingin membuat suatu janji. Bukan janji kepada saya ataupun janji kepada siapapun yang ada di ruangan ini, tapi janji kepada diri sendiri dan juga janji untuk anak-anak kita, bahwa kita akan terus berjuang, bahwa kita tidak akan berhenti di tengah jalan, dan bahwa kita akan menjadi orang tua yang merubah sejarah keluarga kita menjadi lebih baik. Ya, memang tidak mudah teman-teman untuk menggapai impian, untuk berjuang demi orang-orang yang kita cintai. Saat ini di ruangan ini Anda mungkin semangat, tapi tantangan yang sebenarnya ketika kita di lapangan, kita akan mengalami penolakan. Mungkin kita dikucilkan, mungkin kita akan sering di PHP. Tapi ingat teman-teman, kita nggak sendirian. Ada Tuhan yang selalu menyertai perjuangan kita. Ketika niatan kita tulus berjuang untuk orang-orang yang kita sayangi, saya pastikan Tuhan tidak akan pernah diam saja. Tuhan tidak menjanjikan langit itu selalu biru, bunga selalu mekar, dan mentari selalu bersinar. Tapi ketahuilah bahwa Dia selalu memberi pelangi di setiap badai, tawa di setiap air mata, berkah di setiap cobaan, dan jawaban dari setiap doa. Jangan menyerah. Terus dan terus berjuang sampai kita berhasil, teman-teman. Ya, teman-teman, perubahan tidak dimulai dari kondisi yang sempurna, tapi perubahan
selalu dimulai dari kita berani mengambil yang namanya keputusan. Keputusan berani melangkah, keputusan berani keluar dari zona nyaman, dan berani berjuang meskipun hasilnya belum tahu seperti apa. Yang membedakan masa depan kita bukan siapa yang paling pintar, dan bukan pula siapa yang paling beruntung, tapi siapa yang berani mengambil keputusan dan konsisten mengerjakannya. Saat rasa lelah datang, ingat wajah orang-orang yang kita cintai. Ingat ada orang tua yang harus kita bahagiakan. Ingat ada pasangan yang selalu mendukung kita. Dan ingat ada anak-anak yang menggantungkan harapannya kepada kita. Dan hari ini di hadapan teman-teman ada sebuah kesempatan yang memberikan potensi bisa merubah hidup kita menjadi lebih baik. Apakah Anda berani melangkah? Silakan berdiri dan katakan berani. Berani melangkah. Berani bertahan. Berani sampai berhasil. Saya Dewi, salam sukses. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.